pelaksanaan intensifikasi pangan yang sudah kami lakukan, nah memang ini sudah dilakukan dari tahun ke tahun ya, untuk hari-hari besar keagamaan ya, karena tentunya ketika hari-hari besar keagamaan tentu kebutuhan masyarakat akan lebih banyak ya dari biasanya. Dengan kebutuhan yang lebih banyak ini tentu pedagang, pelaku usaha akan menyediakan stok yang cukup banyak. Nah, temuan kami sampai dengan tahap kedua ini, jadi tahap pertama sudah dilakukan pada tanggal 1 sampai 7 Desember. Nah, tahap kedua ini dilakukan 8 sampai 14 Desember. Nah, sampai dengan tahap kedua ini sudah dilakukan pemeriksaan untuk 36 sarana. Sarana itu ada distributor, ada sarana retail modern, ya. Kenapa? Kita mulainya dari sarana distributor karena di situ pasti produknya banyak dan jumlahnya banyak, jenisnya banyak, produk jumlahnya juga banyak. Kemudian dilanjutkan juga di sarana retail modern, artinya yang grosiran ya, misalnya Indogrosir, Swalayan dan sebagainya ya. Karena tentu di situ akan menyediakan berbagai jenis makanan dan jumlahnya juga pasti banyak ya. Nah, dari temuan dari pengawasan pada 36 sarana, kemudian 10 sarana tidak memenuhi ketentuan. 10 sarana. Nah, kenapa dikatakan tidak memenuhi ketentuan? Karena ada 7 sarana yang menjual produk rusak, ya. Kemudian ada 1 sarana yang menjual produk tanpa izin edar. 2 sarana yang menjual produk tanpa izin edar dan 1 sarana yang menjual produk sudah expired. Tetapi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, dari 38 item yang jumlah yang temuan ini hanya 117 kemasan, sedikit. Jadi berarti 1 item itu paling tidak cuma 3 kemasan. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini sebenarnya adalah karena human error lah, bukan karena unsur kesengajaan. Kalau unsur kesengajaan kan pasti jumlahnya banyak ya. Nah, jadi dengan nilai ekonomis juga yang sangat sedikit, hanya 2 juta ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga dengan temuan sampai dengan tahap kedua ini dapat kami katakan bahwa pelaku usaha baik di distributor maupun di sarana retail modern ini mereka sebenarnya sudah aware ya untuk kemudian mengecek produk-produk yang dijual atau diperdagangkannya. Nah, sampai dengan tahap kedua ini baru 7 kabupaten yang dilakukan di Jawa Tengah. Tentunya kami akan lanjutkan lagi pada tahap ketiga, 4 dan 5. Karena tahap 5 itu akan berakhir pada tanggal 4 Januari ke kabupaten lainnya, termasuk juga bukan hanya distributor atau retail modern tetapi juga ke retail tradisional. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.